Jumpa lagi di channel Skies and Solution. Kali ini kita akan mengerjakan soal latihan lagi. Dan topik yang dibahas kali ini adalah perulangan bersarang. Jadi kita akan menuliskan kode yang menggunakan perulangan sebanyak 2 kali untuk menuliskan hasil seperti di layar. Kita menyusun angka yang berbentuk segitiga, semakin ke bawah semakin besar. Perhatikan urutan angkanya ya, angka bersusun ke arah samping, dan apabila sudah mencapai sisi paling kanan, maka angka melanjutkan ke bagian bawah, dimulai dari kiri ke kanan lagi. Begitulah seterusnya. Kalau hanya membahas satu soal saja rasanya kurang banyak ya. Jadi di video ini saya sediakan 3 soal. Soal kedua bentuknya seperti ini. Segitiga yang dibalik, sisi paling besarnya berada di atas dan semakin ke bawah semakin kecil. Perhatikan bahwa angkanya disusun secara diagonal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya soal ketiga, kita kembali ke segitiga seperti soal pertama. Namun di sini susunan angkanya diubah. Kalau tadinya berurut ke samping, sekarang menjadi berurut ke bawah. Apabila sudah mencapai sisi paling bawah, maka angka dilanjutkan di samping kanannya mulai dari atas lagi ke arah bawah. Dan begitu seterusnya. Seperti biasa, kerjakan dahulu soal ini di komputer masing-masing. Pause terlebih dahulu video ini, dan nantinya kita akan kembali lagi untuk membahas solusinya. Oke, kita coba kerjakan latihan kita. Di sini saya sudah menyediakan 4 buah file. Yang pertama adalah index.html yang isinya boilerplate. Yang paling pentingnya di sini ada text script yang mengarah ke perulangan 1.js. Saya sudah menyediakan juga perulangan 1.js, perulangan 2.js, dan perulangan 3.js yang isinya masih kosong. Kita mulai dari soal pertama di file perulangan 1.js. Pertama kita buat dahulu sebuah konstanta untuk menentukan ukuran dari segitiga kita. Kita beri nama size dengan nilai 5. Const size sama dengan 5. Setelah itu kita mulai melakukan perulangan dengan menggunakan for. Kita menggunakan variabel i sebagai iterator dengan nilai awal i sama dengan 0. Kondisi i lebih kecil dari size, increment i++. Di dalamnya kita coba dahulu ya, misalkan kita tulis karakter bintang dan spasi. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Kita inspect dan pilih konsol. Hasilnya adalah bintang sebanyak 5 kali. Sebenarnya bintang ini terpisah di baris yang berbeda-beda, namun berhubung konten dan nomor baris kode yang menuliskan bintang ini adalah sama, maka digabung menjadi satu baris dan di depannya diberi angka 5. Selanjutnya di dalam looping kita akan membuat satu loop lagi. Nah, di sini ada satu hal penting yang perlu diingat ya. Berhubung nama variabel i sudah pernah kita gunakan dalam looping pertama, maka pada looping kedua kita harus menggunakan nama variabel lain. Biasanya untuk looping kedua kita menggunakan j, dan kalau ada looping ketiga kita menggunakan k. Namun looping ketiga sangat jarang terjadi ya. Apalagi looping keempat dan seterusnya. Mengapa? Karena semakin banyak looping bersarang, maka script yang kita tulis menjadi semakin lambat. Sekarang kita buat dahulu looping kedua, kita gunakan variabel j. Kita beri nilai awal 0. Kondisinya j lebih kecil dari size dan j++. Kita pindahkan console log ke dalam looping kedua. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Sekarang kita mendapatkan bintang sebanyak 25 kali. Mengapa bisa 25?
Karena pada looping pertama kita melakukan perulangan sebanyak 5 kali, sedangkan pada looping kedua kita ulangi lagi sebanyak 5 kali, maka jumlah perulangan totalnya adalah 5 dikalikan 5, yaitu 25. Nah, kalau kita lihat kembali ke soal, kita tidak mau setiap baris hanya terdiri dari satu bintang ya, kita maunya satu baris bisa terdiri dari banyak bintang. Jadi kita pindahkan lagi konsol log keluar dari looping kedua. Dan berada di dalam looping pertama. Hasilnya kembali ke semula ya. Satu bintang sebanyak 5 baris. Kita ingin agar setiap barisnya ada jumlah bintang sebanyak perulangan J. Jadi kita akali ya. Sebelum perulangan kita buat dahulu satu variabel untuk menampung string yang hendak kita tulis per baris. Misalkan nama stringnya adalah S. Kita beri nilai awal string kosong. Lalu di dalam looping kedua, kita tambahkan variabel S dengan string bintang spasi. Setelah looping kedua, yang kita tulis pada konsol log adalah nilai dari variabel S. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang kita mendapatkan 5 buah baris yang isinya 5 buah bintang. Bentuk ini adalah bujur sangkar. Kalau kita hendak mengubahnya menjadi segitiga, maka kita bisa mengubah kondisi dari loop kedua menjadi J lebih kecil sama dengan I. Nah, sekarang bentuknya sudah sesuai dengan soal latihan kita ya. Kita tinggal mengisikan angka di dalamnya saja. Sekarang kita coba ya. Misalkan nilai variabel S di dalam loop kedua, kita tambahkan dengan variabel I dan spasi. Teman-teman coba tebak ya apa yang terjadi. Hasilnya setiap bintang akan diganti menjadi nilai dari I, dan berhubung I ini adalah perulangan di tingkat barisnya, maka setiap baris memiliki nilai yang sama. Dimulai dari 0, dan terakhirnya adalah 4. Sekarang kalau variabel I saya ganti menjadi J, kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman coba tebak lagi. Berhubung J adalah perulangan di bagian kolom, maka sekarang setiap kolom memiliki nilai yang sama. Nilainya tetap dimulai dari 0 hingga 4. Bagaimana caranya agar kita bisa menuliskan nilai yang sesuai dengan soal latihan kita? Nilai dari 1 hingga 15 yang bersusun ke kanan. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan variabel baru yang berfungsi sebagai nilai yang ditampilkan di dalam segitiga. Sebelum looping pertama, kita inisialisasi. Misalkan nama variabel adalah value. Kita beri nilai awal 1. Dan nilai yang kita tambahkan ke variabel S kita ganti menjadi value. Oke, sekarang kita mendapatkan segitiga yang nilainya 1 semua. Dan untuk mendapatkan nilai yang berurutan dan meningkat, maka kita perlu melakukan increment terhadap variabel value. Oke, sekarang soal latihan pertama kita sudah kelar. Kita sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan soal latihan. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi, kolom pada baris kelima tidak sama dengan baris sebelumnya. Hal ini disebabkan karena setiap angka dalam kolom terdiri dari 2 angka, sehingga kolomnya menjadi lebih besar. Apabila teman-teman dapat menambahkan kode lagi untuk merapikan kolom ini, lebih bagus ya. Namun apabila tidak bisa, untuk saat ini masih tidak masalah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah mengapa kita menggunakan konstanta size di awal kode. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kode yang kita tulis di sini bukan hanya untuk segitiga berukuran 5 baris saja. Ukuran segitiga bisa saya besarkan, misalkan menjadi 6. Saya tinggal mengubah nilai pada konstanta, dan hasilnya tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada soal latihan. Jadi kita bisa mengubah ukuran segitiga menjadi berapapun yang kita mau. Cukup dengan mengubah nilai pada konstanta ini saja. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri ya.
Sekarang kita lanjutkan ke soal latihan kedua. Kita ke file index.html. Kita ubah tag image menjadi capture2.png. Dan source dari script menjadi perulangan2.js. Lalu kita kembali ke perulangan1.js dan kita copy paste ke perulangan2.js. Nah, untuk mengubah segitiga menjadi besar di awal dan kecil di akhir, kita tinggal mengubah kondisi perulangan J menjadi J lebih kecil dari size dikurangi I. Dan sekarang baris pertama menjadi memiliki 5 buah nilai. Baris berikutnya ada 4 nilai. Dan semakin ke bawah semakin sedikit. Namun di sini kita masih menggunakan nilai secara increment ya. Sedangkan pada soal kita ingin menuliskan nilai secara diagonal. Nilai diagonal seperti ini adalah I ditambah J. Jadi di dalam looping kedua, nilai value plus plus ini kita ganti menjadi I ditambah J. Kita lihat hasilnya. Dimulai dari 0 ya. Kalau kita ingin agar nilai dimulai dari 1, kita tinggal tambahkan saja dengan 1. Dan hasilnya sudah sesuai dengan soal ya. Kita kembali ke kode dan kita hapus deklarasi dari variabel value. Dan latihan kedua pun sudah selesai. Kita lanjutkan ke soal latihan ketiga. Sekarang kita kembali lagi ke index.html. Kita ubah gambarnya menjadi gambar ketiga. Dan scriptnya juga script ketiga. Kita copy paste lagi source code dari perulangan pertama. Dan kita lihat hasilnya. Bentuk segitiganya sudah benar ya. Hanya saja nilainya bersusun ke samping. Sedangkan soal kita ini menginginkan agar nilai bersusun ke bawah. Bagaimana cara mengubah agar nilai bersusun ke bawah? Pertama kita ubah nilai pada kolom pertama dulu ya. Agar menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bersusun ke bawah. Caranya, kita pindahkan dahulu deklarasi dari variabel value. Awalnya di luar loop, kita pindahkan ke dalam loop pertama. Hasilnya, pada setiap baris, nilai awalnya diulangi lagi menjadi 1. Untuk mengubahnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, maka inisialisasi nilai awal dari value kita ubah menjadi I ditambah 1. Nah, sekarang kolom pertama sudah benar sesuai dengan yang kita mau. Sekarang kita perhatikan lagi kolom kedua. Kolom kedua ini adalah pada saat J bernilai 1. Yang ditulis di sini adalah nilai dari kolom pertama ditambah 4. Perhatikan ya, 6 adalah 2 ditambah 4, 7 adalah 3 ditambah 4, 8 adalah 4 ditambah 4, dan seterusnya. Dan perhatikan lagi kolom ketiga ini adalah nilai dari kolom kedua ditambahkan dengan 3. Sedangkan kolom keempat adalah kolom ketiga ditambah 2. Dan yang terakhir adalah ditambah 1. Kita kembali ke kode kita. Jadi value di sini harus menjadi nilai awal ya. Lalu pada inisialisasi variabel S di sini, mesti kita ubah bukan lagi string kosong, melainkan value ditambah dengan spasi. Lalu pada perulangan J, kita harus ubah bukan lagi dimulai dari 0. Dia harus dimulai dari 1. Isi dari looping kedua, kita tambahkan kode baru, nilai value tambah sama dengan size dikurangi J. Kemudian kita hapus increment pada saat menambahkan value ke dalam variabel S. Kita simpan dan lihat hasilnya. Dan sekarang kita sudah berhasil mengerjakan soal latihan ketiga ya. Untuk soal latihan ketiga ini memang logikanya jauh lebih sulit dibandingkan dengan soal pertama ya. Karena pada kode kita, komputer bekerja dengan arah ke samping. Sedangkan kita disuruh mengurutkan nilai ke arah bawah. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana logika untuk menghitung nilai ke samping. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini.
Bagi yang ingin mengunduh source code bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.